Fuck lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Febriananda dengan NIM 215211245 MBS 2G. Di sini saya akan membahas tentang minahiyati nuzuli wa tartini wa jam'i wa kitabati wa qiraati wa tafsiri wa ijasihi wa nasihi wa mansu wa tafisuki wa nahwi dalik dari pengertian ulumul Quran manahilul irfan. Baik, hal pertama yang kita akan bahas adalah asbabun nuzul dan terbitnya. Sebab an-nuzul secara bahasa berarti sebab turunnya surat atau ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang dari 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tata susila kehidupan manusia merupakan sebab turunnya Al-Quran. Ini adalah sebab umum bagi turunnya Al-Quran. Definisi ini memberikan pengertian bahwa sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan. Suatu ayat atau beberapa ayat turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberi jawaban terhadap pernyataan tertentu. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad SAW. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfudz ke langit dunia usai diturunkan ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dan Madinah setelah hijrahnya Nabi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan dan tauhid dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial dan syariat aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ini, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Yang kedua yang kita bahas adalah penulisan. Rams berasal dari kata rasama, yasramu, yang artinya menggambar atau melukis. Istilah ras dalam ulumul Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis membukukan Al-Quran. Lalu pola penulisan itu menjadi gaya penulisan standar dalam penulisan kembali atau penggandaan mushaf Al-Quran. Pola penulisan ini kemudian lebih populer dengan nama ras Utsmani. Pada waktu itu, mereka menulis Al-Quran berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Baik dalam penulisannya maupun urutannya, penulisan mereka lakukan di beberapa tempat seperti kulit binatang, pelepah pohon kurma, tulang-tulang, dan sebagainya. Kemudian tulisan tersebut diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk disimpan dan masing-masing juga menyimpannya untuk sendiri di rumah serta menghafalnya. Yang ketiga adalah dikumpulkannya Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan, atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u, dan menghimpun al-dammo, huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan
intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sementara itu, para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai asal kata Al-Quran. Pembahasan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Untuk mengantisipasi kesalahan dan kerusakan serta untuk memudahkan membaca Al-Quran bagi orang-orang awam, maka Khalifah Utsman bin Affan membentuk panitia untuk menyusun penulisan dan memperbanyak naskah Al-Quran. Mushaf itu ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah-kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama adalah al-hadz, membuang, menghilangkan, atau meniadakan huruf. Yang kedua adalah al-jiyadah, penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu atau yang mempunyai hukum jamak dan menambahkan alif setelah hamzah marsumah. Yang ketiga adalah al-hamzah. Salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharakat sukun ditulis dengan huruf berharakat yang sebelumnya. 4. Badal, menggantikan huruf dengan huruf lain. Yang kelima adalah wasal dan fasl, penyambungan dan pemisahan. Contoh, kata yang bersambung dengan ditulis bersambung dengan menghilangkan nun sehingga menjadi kata bukan. Yang keenam atau yang terakhir, kata yang dapat dibaca dua bunyi. Satu kata yang dapat dibaca dua bunyi penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Atau ayat yang mempunyai dua qiraat yang berbeda, misalnya surat Al-Fatihah ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 9. Pembahasan kita yang kelima adalah tafsir. Dalam kamus dikatakan bahwa makna at-fasa adalah menjelaskan dan membuka sesuatu yang tertutup. Maka jelaslah bahwa kata tafsir digunakan dalam bahasa Arab dengan arti membuka secara indrawi dan maknawi dengan memperjelas arti-arti yang tertangkap dari zahir redaksional. Pengertian tafsir secara istilah adalah apa yang dikutip oleh Asy-Syuyuti dari Az-Zakashi. Ia adalah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penjelasan makna-makna serta kesimpulan hikmah dan hukum-hukum. Secara sederhana, tafsir sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu yang bertujuan untuk membahas hal apa saja yang berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri. Dengan memperhatikan makna-makna ataupun pengertian-pengertian apa saja yang dikehendaki Allah, yang makna sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ada 4 macam tafsir, yaitu at-tabir, meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwa yang pertama diketahui oleh orang Arab dari kalamnya. Yang kedua adalah tafsir yang tidak seorang pun dimaafkan atas ketidaktahuannya. Yang ketiga adalah tafsir yang diketahui oleh para ulama. Yang keempat atau yang terakhir, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang keenam adalah ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat. Ijaz itu sendiri adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan menambahkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sudah mereka. Ditampilkan ijaz atau mukjizat itu bukanlah semata-mata bertujuan untuk menampakkan kelemahan manusia untuk menandinginya, tetapi untuk meyakinkan mereka bahwa Nabi SAW adalah benar-benar utusan Allah. Al-Quran itu benar-benar diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, yang mana Al-Quran itu sama sekali bukanlah perkataan manusia atau perkataan lainnya. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menentang orang-orang yang di masa beliau dan generasi sesudahnya tidak percaya akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, dan tidak percaya akan risalah Nabi SAW dan ajaran yang dibawanya. Pembahasan kita yang terakhir adalah ilmu nasikh wal mansukh.
yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasikh dan mansukh oleh sebagian musafir. Nasikh ialah menghapus hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Disebutkan kata hukum di sini menunjukkan bahwa prinsip segala sesuatu asalnya boleh. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkatkan atau dihapuskan. Fungsi memahami nasikh dan mansukh diantaranya: yang pertama adalah memelihara kepentingan hamba. Yang kedua adalah perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga adalah cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikuti atau tidak. Yang keempat adalah menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Merupakan salah satu prakondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Yang kelima adalah merupakan salah satu prakondisi terpenting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang keenam adalah menyinari dan perkembangan kode hukum Islam, membantu memahami makna asasi dari ayat-ayat yang bersangkutan.